Kita lanjut bagian fitohormon. Nah, fito itu berasal dari kata vita, yang artinya tanaman atau tumbuhan. Makanya ada spermatopita. Sperma itu biji, pita itu tumbuhan. Jadi tumbuhan berbiji. Hormon itu berasal dari kata horman, yang artinya yang menggerakkan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, berarti to excite. Arti dari to excite itu apa? Memicu kan? Maka hormon ini berfungsi untuk memicu sifat yang spesifik. Dan dia ini ditransfer dari bagian tertentu ke bagian-bagian yang lain. Contohnya ditransfer dari bagian A ke bagian B. Dan ditransfernya melalui apa? Pembuluh ya, xilem atau floem. Xilem dan floem. Oh ya, memicu sifat yang spesifik itu maksudnya gini. Misalnya ada ini cawan petri, terus kita kasih satu sel di dalam. Tujuannya adalah untuk memperbanyak sel tersebut. Maka kita beri dia hormon yang mempercepat pembelahan sel itu. Contohnya hormon sitokinin. Nanti sitokinin ini akan mempercepat pembelahan sel ini. Jadi dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, dan jadi banyak. Gitu. Atau contohnya, ini ada buah. Kita mau mempercepat pematangan buah. Maka kita kasih hormon tertentu lagi. Contohnya gas etilen. Nah, gas ini untuk mempercepat pematangan buah. Nah, sama seperti vitamin, hormon ini dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Jadi, dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Nah, terus apa-apa saja hormon pada tumbuhan? Oke, hormon pada tumbuhan itu yang pertama ada auksin, terus ada giberelin, ada sitokinin ya tadi ini, terus gas etilen, lalu kalin ini untuk membentuk organ, dan asam absisat. Nah, kalau yang ini, auksin, giberelin, kalin, sitokinin, gas etilen, ini berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan, lain halnya dengan asam absisat. Dia ini memperlambat pertumbuhan dengan cara nanti menggugurkan daun. Oke? Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama, itu tentang auksin. Hormon yang pertama, auksin. Nah, auksin ini diisolat dari senyawa indol acetic acid, IAA. Di buku-buku SMA, banyak sekali fungsi dari auksin ini. Contohnya, memperpanjang sel, pembentukan bunga dan buah, pemanjangan titik tumbuh, pembengkokan batang, pembentukan akar lateral, apalagi ya. Oke, itu dulu. Nah, tapi inti dari auksin ini sebenarnya yaitu merangsang pertumbuhan
apikal. Udah tahu kan, apikal itu berasal dari kata apex yang artinya ujung. Jadi ujung batang namanya pucuk, ujung akar ya ujung akar. Jadi kalau ini tanaman, ini akarnya, ini bagian pucuknya, auksin itu ada di bagian sini. Oke? Nah, untuk membuktikan bahwa auksin itu memang adanya di pucuk dan dia berfungsi untuk penambahan tinggi tanaman, maka dilakukan penelitian oleh 2 orang ilmuwan, ayah dan anak, yaitu Francis Darwin dan Charles Darwin. Jadi Charles Darwin ini selain penemu teori evolusi, dia juga meneliti tentang kerja auksin pada tanaman. Nah, jadi di sini ada cahaya matahari. Yang ini kita kasih tanaman A. Oke. Yang ini ya. Tanaman A, ketika ada cahaya matahari, ya, cahaya matahari mengenai tanaman ini. Setiap tanaman itu punya hormon auksin, ya. Dan auksin satu lagi, dia ini sensitif terhadap cahaya. Cahaya matahari ya. Artinya kalau ada cahaya matahari, maka dia akan terurai. Oke. Awalnya kan tanaman ini dia lurus tumbuh begini. Tapi ketika ada cahaya datang dari sebelah sini, hormon auksin yang di bagian sini tuh terurai. Yang di bagian sini nggak terurai kan? Maka di sini kosong, di sini berat, sehingga dia membengkok begini. Makanya tanaman ini dia mengarah ke matahari. Karena kenapa? Di bagian sini kosong. Terurai kan? Auksinnya terurai. Di bagian sini auksinnya belum terurai. Atau kata lainnya, auksin di bagian sini tuh berat, bagian sini tuh ringan. Makanya dia bongkok gini. Nah, gerakan tumbuhan mendekati arah cahaya itu dinamakan gerakan fototropisme. Foto itu cahaya, tropisme itu gerak, mendekati cahaya. Jadi yang bagian A ini mendekati batangnya membengkok. Makanya kalau di buku-buku ada dikatakan fungsi auksin itu pembengkokan batang, benar juga ya. Karena tadi caranya seperti itu. Ada cahaya datang, bagian yang terkena cahaya auksinnya akan terurai, dan bagian yang tidak terkena cahaya auksinnya tidak terurai, sehingga berat sebelah, maka batangnya pun membengkok ke arah matahari tersebut. Nah, bagian yang ini, bagian yang B, bagian yang B ini, pucuknya itu dipotong. Pucuknya dipotong, maka nanti tumbuhan ini nggak akan tinggi ke atas. Dia akan, bagian sini akan tumbuh tunas. Tumbuh tunas. Jadi nanti dia akan gini. Bukan gini loh. Nah, terus bagian yang sini, itu bagian pucuknya kita tutup pakai kain atau pakai apa ya? Pakai kain lah. Yang artinya cahaya matahari nggak bisa
mengenai dia, nggak bisa kena ke bagian pucuknya. Yang artinya kan auksinya masih tetap ada. Jadi auksinya ada dan tidak terurai. Maka nanti dia akan panjang ke atas. Gini. Nah, ini bagian C. Bagian yang D. Ini bagian D. Bagian pucuknya ini kita tutup. Tapi pakai kain yang transparan. Nah, karena dia pakai kain transparan, cahaya tetap bisa masuk kan ke dalam mengenai auksinya, maka auksinya ini terurai. Gitu. Terus yang bagian E, ini kita tutup, tapi bagian yang ini, bagian tengahnya, bukan bagian pucuk. Sehingga dia tetap mengarah ke cahaya, membengkok. Kenapa? Karena kan auksinya ada nih, bagian sini, ada di bagian pucuk. Nggak masalah walaupun kita tutupnya di bagian sini, bagian akarnya, bagian ininya, itu nggak jadi masalah. Dia akan tetap mengarah ke matahari, membengkok. Kenapa? Karena auksinya ada di bagian pucuk. Nah, dari penelitian ini membuktikan bahwa auksin itu berada di daerah apex. Inilah yang membuat tanaman tinggi. Gitu. Itu dulu untuk hormon auksin. Kita akan lanjut. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian gibberellinnya, aku mau kasih tahu tentang sesuatu. Gambar yang ini. Nah, jadi gambar praktikum ini dilakukan oleh siswaku di tempat aku mengajar, dan ini gambar hasil praktikum dari salah satu mereka. Terus mereka nanya, "Mem, kenapa sih yang di tempat terkena cahaya itu dia pendek tapi subur, yang di bagian sini, bagian yang tidak terkena cahaya, dia itu tinggi, itu memang cepat tumbuh, tinggi, tapi kok kurus gini ya, dan daunnya itu agak menguning, nggak sama seperti yang terkena cahaya matahari, daunnya itu hijau." Nah, mungkin kalian udah bisa jawab ya kenapa dia begitu. Karena, ulangnya, ini ada cahaya, yang ini tidak ada cahaya, ya kan? Karena tadi kita udah jelaskan di bagian atas, setiap tanaman itu punya hormon auksin. Hormon auksin ini adanya di bagian pucuk kan, di bagian ujung. Hormon auksin ini yang membuat tanaman jadi tinggi. Oke? Kalau di tempat yang gelap, di tempat yang tidak terkena cahaya matahari, hormon auksin ini kerjanya akan maksimal. Jadi dia akan cepat, tumbuhannya cepat tumbuh, tapi dia kurus dan loyo, dan daunnya mengkuning. Nah, proses dinamakan etiolasi. Jadi di sini etiolasi. Etiolasi ini adalah pertumbuhan yang cepat pada kondisi yang tidak ada cahaya matahari atau gelap. Jadi kalian jangan bertanya-tanya lagi ya, "Mem, kenapa punyaku yang di tempat terang itu susah banget tumbuh? Kenapa yang di tempat cahaya itu bagus banget pertumbuhannya, cepat banget pertumbuhannya, hari kedua dia udah tumbuh, yang padahal yang terkena cahaya matahari dia nggak tumbuh-tumbuh loh." Tapi setelah hari kelima, ini nih hasilnya. Jadi ini fotonya diambil pada hari kelima. Kalian bisa lihat kan, ini kacang hijau ini. Kacang hijaunya
tumbuhnya sehat. Walaupun dia pendek, tapi subur kan? Coba deh yang ini. Memang dia tinggi, tapi kurus dan kuning. Sebelum kita lanjut ke hormon Gibberellin, coba kalian jawab dulu soal ini. Hormon yang kedua adalah Gibberellin. Nah, jadi Gibberellin ini dia diisolasi dari jamur namanya Gibberella. Gabriella. Mirip ya namanya. Tapi ini jamur loh, jamur yang menginfeksi tanaman gandum. Jadi ini ada tanaman gandum. Yang mana tanaman gandum ini dia tinggi dan dia merunduk. Tapi walaupun dia merunduk, setelah diteliti, biasanya kan kalau padi itu semakin merunduk, semakin berisi kan. Beda halnya dengan ini, dengan si gandum ini. Ketika kita lihat bijinya, ternyata bijinya itu kosong. Nah, penyakit ini namanya Bakanai sebenarnya. Dan si peneliti yang namanya Eiichi Kurosawa, ini dari Jepang, setelah diteliti ternyata yang menyebabkan gandum ini tinggi besar, merunduk, itu karena pada bagian batangnya ini nih, ada ini, Gibberella, jamur Gibberella. Jamur inilah yang mempercepat pertumbuhan pada batang si gandum ini. Makanya dia tinggi, besar, karena ini kan bagian bijinya. Sorry ya, ini rekaman ini dibuat pada siang hari, di mana anak-anak masih ribut di luar. Oke. Aku udah lupa bilang apa ya tadi. Aku tadi mau bilang sesuatu yang penting tapi tiba-tiba lupa. Gara-gara suara keributan di luar. Oke, lanjut ya. Jadi hormon Gibberellin. Jamurnya itu Gibberella. Jadi Gibberellin ini diisolasi dari jamur Gibberella. Gibberellin ini dia berfungsi satu. Mana sini? Fungsinya satu, memperpanjang batang kan pada bagian internodus. Apa sih internodus? Nah, kalau kalian tahu pohon tebu, mungkin kalian jarang lihat tebu, bambu aja, bambu. Kalau bambu semua kenal kan, bambu, bulu. Bagian yang ini, yang titiknya ini nih, buku-bukunya itu namanya nodus. Jadi ini nodus, ini juga nodus. Bagian yang ini itu dinamakan internodus. Nah, jadi Gibberellin ini memicu pertumbuhan pada bagian batang, khususnya yang bagian ini, internodusnya. Gitu.
Dan inilah yang membuat, tapi bukan cuman bambu ya, semua tumbuhan sih. Semua tumbuhan kalau hormon gibrelinnya itu banyak, maka nanti tumbuhan itu akan tumbuh besar. Kalau di buku-buku SMA, fungsinya apa ya dibilang? Menghasilkan tumbuhan raksasa. Ya karena tumbuhannya akan jadi besar. Lalu fungsi yang kedua adalah germinasi. Jadi dia merangsang germinasi. Germinasi itu perkecambahan. Nah, udah tahu kan? Ini biji. Biji itu bagian luarnya tuh ada testa, dan setelah testa di bagian sininya tuh ada aleuron. Ya. Lalu di bagian sini endosperma, di sini embrio. Gambarnya jelek banget. Ketika air masuk, H2O-nya masuk, bijinya akan mengembang. Air ini akan mengaktifkan hormon giberelin. Ya. Giberelin ini akan memicu aleuron untuk menghasilkan enzim. Jadi bagian ini tadi aleuron. Aleuron ini akan memicu amilase, enzim amilase. Amilase ini yang akan mengubah amilum menjadi glukosa. Dan glukosa inilah yang akan diubah menjadi energi untuk embrio bisa berkecambah. Gitu. Terus, dia ini juga, si giberelin ini juga berfungsi untuk pembentukan buah tanpa biji. Kalau kalian pernah lihat semangka tanpa biji, nah itu karena diberikan hormon giberelin yang banyak. Terus apa lagi ya? Oh ya, pembentukan bunga. Walaupun sebenarnya pembentukan bunga itu bisa juga hormon auksin, giberelin, terus hormon-hormon sitokinin, tapi lebih tepatnya nanti dia di hormon kalin ya, untuk pembentukan organ. Walaupun sebenarnya giberelin dan hormon-hormon yang lain juga berperan dalam pembentukan buah dan pembentukan bunga. Tapi yang perlu dan yang penting kalian garis bawahi di sini, bahwa hormon giberelin ini untuk memperpanjang batang pada bagian internodus dan juga untuk merangsang germinasi dan pembentukan buah tanpa biji. Ini ciri utamanya. Oke, kita lanjut hormon yang ketiga. Sebelum masuk ke hormon yang ketiga, ini ada 2 soal lagi, silakan dijawab ya. Hormon yang ketiga, pengen tanya nomor berapa ya? Nggak dikasih nomor. Ya udah, ini nggak usah dikasih nomor. Hormon yang berikut adalah sitokinin. Sitokinin. Sito itu berasal dari kata site atau sit yang artinya sel. Kinin berarti berasal dari kata kinetik atau kinesis yang artinya membelah. Jadi sitokinin ini berfungsi untuk pembelahan sel. Kata kerennya nih, menginduksi mitosis. Ada kata-kata baru. Apa sih mitosis? Jadi mitosis itu pembelahan sel yang menghasilkan sel anakannya itu memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Aduh, jadi panjang ya. Jadi gini. Ini sel, ketika dia membelah, kalau membelah berarti jadi 2 kan? Nah, ini selnya 2, terus 2N, 2N. Jadi menghasilkan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Induknya 2N, maka anaknya juga 2N, 2N kan? Kalau ini membelah lagi, ini juga 2N, ini 2N. Membelah lagi, 2N, 2N. Beda dengan meiosis. Jadi kalau meiosis, ini karena informasi
Kalau meiosis itu terjadi reduksi kromosom. Kalau ada ini satu sel yang dia 2N, ketika dia membelah, maka ini nanti akan N terjadi reduksi, pengurangan jumlah kromosom. Gitu ya. Nah, jadi sitokinin berfungsi untuk menginduksi mitosis. Lalu fungsi yang kedua, mempengaruhi pertumbuhan tunas. Nah, aku kasih tahu dulu semua fungsi-fungsinya. Satu lagi nih, mematahkan dominansi apikal. Jadi semua fungsinya ini sebenarnya hampir sama dan berkaitan. Jadi gini, ini tumbuhan, kalau tumbuhan itu tambah tinggi ke atas, itu karena ada hormon auksin kan. Jadi dia tambah tinggi ke atas, pertumbuhan ke atas dan pertumbuhan ke bawah itu karena dipengaruhi hormon yang ini tadi, hormon auksin. Tapi kalau pembelahan sel di daerah tengah-tengah sini itu karena hormon sitokinin ini. Contohnya nih, ini ada tanaman lagi. Terus bagian pucuknya itu kita potong, nanti akan timbul tunas. Di sini kan, timbul tunas. Lalu bagian ini kita potong lagi, bagian ini kita potong, tumbuh lagi tunas. Bagian ini kita potong, tumbuh lagi tunas. Ini kita potong, tunas lagi, tunas lagi, tunas lagi, tunas lagi, tunas lagi. Nah, ini pohon apa coba? Yang batangnya itu besar. Tapi pendek. Nggak mirip ya dengan ini. Bonsai. Jadi, bonsai itu kan tanamannya pendek. Tapi batangnya itu daunnya banyak, kecil-kecil. Tunasnya juga banyak. Nah, itu karena ketika dia masih kecil, itu bagian pucuknya dipotong, sehingga memicu sitokininnya bekerja maksimal. Makanya dikatakan mematahkan dominansi apikal. Dia tumbuhnya ke bagian samping. Gitu. Oh ya, jadi panjang banget ya ini. Ini udah hampir 30 menit. Kita lanjut dulu hormon yang berikut, yaitu sitokinin gas etilen. Oh ya, tadi di awal aku udah bilang gas etilen ini berfungsi untuk pematangan buah. Terus, perasaan aku nggak kasih nomor tadi. Hapus aja nomornya. Lalu hormon berikut, asam, kalin dulu. Nah, kalin ini untuk pertumbuhan organ. Kalau untuk membentuk daun itu namanya filokalin. Kalau untuk bentuk batang, hormonnya jenis kalin yang kaulokalin. Berasal dari kata calyx. Filo itu daun. Calyx itu batang. Kalau untuk bentuk akar, namanya rizokalin. Jadi
berasal dari kata ini tuh riza, artinya akar. Kalau untuk bentuk bunga, antokalin. Jadi anto itu bunga. Lalu hormon yang berikut adalah asam absisat. Asam absisat ini berfungsi untuk memperlambat pertumbuhan tanaman dengan cara menggugurkan daun. Kenapa daun harus digugurkan? Nah, kalau pada musim gugur, kemarau panjang, itu kan tumbuhan mengalami evaporasi. Airnya keluar tuh. Nah, supaya mengurangi evaporasi, mengurangi air keluar dari tumbuhan, maka tumbuhan harus menggugurkan daunnya. Supaya dia nggak mati dong. Karena kalau tumbuhan kehilangan cairan, kehilangan air, dia akan mati. Lalu yang berikut, hormon traumalin, asam traumalin. Nah, berasal dari kata-kata trauma, artinya apa? Luka. Jadi, hormon asam traumalin ini, dia berfungsi untuk regenerasi sel dengan cara menutup bagian-bagian organ yang terluka. Kalau hati boleh nggak ditutup? Kalau hati yang terluka boleh nggak ditutup Pak sama ini, hormon ini? Nggak bisa, ini kan hormon pada tumbuhan. Contohnya organnya batang, daun, terus akar, bunga. Nah, jadi ulang ya. Dari awal, auksin itu berfungsi untuk pemanjangan sel yang membuat tanaman bertambah tinggi ke atas. Dan giberelin itu untuk memperpanjang batang, sitokinin untuk menginduksi mitosis atau pembelahan sel, pembentukan tunas, gas etilen pematangan buah, kalin pembentukan organ, absisat menggugurkan daun, asam traumalin mengobati menutup luka pada organ-organ yang terluka. Sampai di sini dulu materi tentang fitohormon. Semoga video ini bermanfaat.